Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dio Pratama, NIM 2402067, dengan dosen pengampu oleh Enci Salmiati MPD PhD, dengan program studi agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan botum, yakni dengan judul sel. Yang pertama ada pendahuluan. Organisme baik yang tergolong tumbuhan ataupun hewan disusun oleh berbagai macam sel. Setiap sel tersebut sesungguhnya merupakan unit fungsional dan struktur dari bentuk hidup. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah sel mampu melaksanakan aktivitas hidup secara autonom seperti organisme yang kompleks umumnya dengan syarat seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Dan yang kedua ada tinjauan praktikum. Tinjauan yang pertama ialah menjelaskan struktur umum sel tumbuhan serta menggambarkannya secara skematik. Yang kedua, menjelaskan bagian-bagian dinding sel. Yang ketiga, menjelaskan organel yang terdapat di dalam sel, terutama komponen protoplasmik seperti inti kloroplas dan plastida lain aliran sitoplasma. Yang keempat, mengamati isi sel, mengamati komponen non protoplasmik penyusun sel, vakuola dan isinya benda-benda irustik, misal macam-macam kalsium oksalat, butir amilum, lander, minyak butir aleuron. Dan yang kelima ialah membedakan sel hidup dan sel mati. Untuk alat dan bahan ialah mikroskop, gelas benda, gelas penutup, jarum, preparat, silet, kobokan, pipet tetes, dan lampu spiritus. Dan untuk bahannya daun durian, jagung, bayam duri, cabai, reo, kencur, pir, begonia, dan empulur ketela. Dan untuk cara kerjanya ialah yang pertama, sebelum melakukan praktikum siapkanlah mikroskop dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. Dan yang kedua, bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. Yang ketiga, bagilah tugas pembuatan preparat pada semua kelompok. Berikanlah kode pada setiap kata benda. Yang keempat, siapkan preparat sesuai bahan yang telah diiris. Yang kelima, amati dengan pembesaran lemah. Yang keenam, gambar bagian ujung batang. Yang ketujuh, tentukan bagian-bagian ujung batang tersebut. Yang kedelapan, dengan sangat hati-hati ubahlah lensa objektif dengan lensa pembesarannya lebih kuat untuk melihat struktur sel meristem tersebut. Dan yang kesembilan ialah dengan cara yang sama lakukan juga untuk preparat bahan lainnya yang telah disiapkan. Inilah kegiatan praktikum sel. Kami sedang melakukan pengirisan pada buah apel. Dan mengirisnya ini harus sangat tipis, setipis-tipisnya, agar nanti ketika diletakkan di kaca preparat agar lebih mudah mendapatkan hasil mikroskop yang lebih baik. Berikut hasil praktikum dari sel, yakni ada sel durian, sel bayam, sel jagung, sel cabai. Ada juga sel tanaman nanas, pir, empulur ketela pohon,
dan begonia. Inilah dokumentasi kegiatan sel. Sel tumbuhan adalah penggerak dari suatu tumbuhan itu sendiri. Sel tumbuhan cukup berbeda dengan sel organisme eukariotik lainnya. Fitur-fitur berbeda tersebut meliputi vakuola yang besar dikelilingi membran, disebut tonoplas, yang menjaga turgor sel dan mengontrol pergerakan molekul di antara sitosol dan getah. Untuk kesimpulannya ialah yang pertama, sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kehidupan tumbuhan seperti memulai pertumbuhan, menyerap nutrisi dan menghasilkan buah. Yang kedua, sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Dan yang ketiga, sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke, seseorang ilmuwan Inggris pada tahun 1965. Nah, itulah tadi kegiatan tentang mengenai sel. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.